Cerita ini dimulai pedang suci yang dulunya bersinar cemerlang di tangan pendekar pedang suci, kini dipajang di daerah kumuh selama 20 tahun tanpa ada yang tertarik. Semua orang percaya itu hanyalah pedang yang rusak. Tapi seorang anak laki-laki langsung jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Dia sangat ingin membelinya. Namun, bahkan jika dia tidak makan atau minum, gaji 3.000 tahun pun tidak akan cukup. Tepat saat itu, teman masa kecil anak laki-laki itu angkat bicara. Idiot, jika kau menyukainya, aku akan membelikannya untukmu. Anak laki-laki itu berkata, tapi itu sangat mahal. Gadis itu berkata, itu hanya pedang rusak. Seberapa mahalnya? Gadis itu berkata dengan tekad yang tidak biasa, panggil aku kakak dan aku akan membayarnya lunas. Anak laki-laki itu menatap pedang suci itu dan berkata, 5 koin emas. Suasana segera menjadi canggung karena Mina tidak menyangka pedang rusak akan semahal itu. Dia memegang dagunya dan mengamati dengan cermat, berkata, 5 koin emas? Itu cukup bagiku untuk dibelanjakan selama 200 tahun. Fred hanya bisa tertawa canggung. Tapi saat itu, suara serak dan marah datang dari tidak jauh. Apa maksudmu, pedang rusak? Menyingkir. Ini bukan mainan untuk kalian orang miskin. Saat kata-kata itu jatuh, seorang lelaki tua kekar dengan marah bergegas ke arah mereka berdua. Orang ini adalah pemilik toko pandai besi, tetapi Mina berkata dengan tenang, orang tua, apakah kau gila? Ini daerah kumuh. Hanya ada orang miskin di sini. Itu sepertinya benar. Orang tua itu terdiam. Dia hanya bisa memarahi gadis itu dengan marah karena tidak sopan. Mina juga tidak akan mundur, mengutuknya kembali sebagai orang tua bangka. Sebelum mereka bisa berkelahi, Fred dengan cepat menarik Mina menjauh, tetapi lelaki tua di belakang mereka masih marah. Karena ketika gadis itu hampir mati kelaparan, dia telah memberinya makanan dan menyelamatkan hidupnya. Mengapa dia tidak menunjukkan rasa terima kasih padanya? Orang tua itu berjalan dengan marah menuju toko pandai besi sambil berpikir, tetapi ketika dia melihat ke bawah, dia benar-benar melihat jejak kaki yang dalam di depan pedang suci. Orang tua itu menghela napas tak berdaya dan berkata, sudah berapa lama dia berdiri di sini? Tapi tidak peduli seberapa kau menyukainya, aku tidak bisa memberimu pedang ini. Aku tahu betul bahwa orang-orang dari daerah kumuh tidak akan pernah bisa lolos dari daerah kumuh. Dan karya besarku ditakdirkan untuk bersinar di depan seluruh dunia. Ternyata anak laki-laki itu hanya seorang penjual lilin di sebuah hotel di daerah kumuh. Orang tuanya meninggal lebih awal. Dia diasuh oleh pemilik toko, Sanji, dan diperlakukan seperti anaknya sendiri. Jadi untuk membalas kebaikan ini, gaji Fred pada dasarnya nol. Namun demikian, dia tetap bekerja dengan sepenuh hati untuk pekerjaan ini. Pada hari ini, pasukan musuh dari daerah kumuh datang mencari masalah. Fred mendongak. Pemimpinnya ternyata adalah Jack Si Satu Tangan. Dia adalah salah satu dari 5 kekuatan utama di daerah kumuh. 4 lainnya adalah Ksatria Sanji, tukang daging Black Bear, penjudi Tis, dan Werfi. Yang paling kuat tidak lain adalah Jack, yang terus-menerus memikirkan cara untuk menelan keempat lainnya dan memonopoli daerah kumuh sendirian. Jadi Jack datang hari ini dengan dalih negosiasi untuk menyebabkan masalah. Dia berkata, "Hei, nak, di mana bosmu?" Setelah mendengar ini, Fred tidak menjawab, hanya menatap Jack dengan mata penuh tekad. Jack sendiri telah datang. Haruskah aku bertarung atau sebelum Fred bisa berpikir, bawahan Jack, Xiao Jia, tidak bisa menahan diri dan berkata, "Kau bocah, tidakkah kau dengar apa yang bos kami katakan?" Fred menjawab tanpa emosi, "Aku tidak tahu. Aku hanya penjual lilin." Melihat ini, Xiao Jia marah besar, mengutuk terus-menerus dan menampar kotak penuh lilin, menjatuhkan lilin-lilin itu ke seluruh lantai. Melihat ini, semua orang yang hadir menahan napas. Pertarungan besar sepertinya tidak terhindarkan. Tapi Fred tidak hanya tidak marah, dia bahkan membungkuk dan mulai memungut lilin-lilin itu. Xiao Jia tertegun, lalu gemetar karena marah. Dia berkata, "Kau bocah, tidakkah kau mengerti situasinya?" Tapi Fred tetap tidak bergeming, bahkan memintanya untuk memindahkan kakinya. Pada saat ini, Xiao Jia tidak bisa menahan diri lagi. Dia langsung mengangkat kakinya dan menendang dengan ganas ke arah Fred. Fred dengan cepat memindahkan tongkat ke tangan kanannya, lalu menyapu dengan paksa ke kaki tumpuan Xiao Jia, mengangkatnya ke udara, lalu mengambil posisi dengan kekuatan penuh. Langsung membuat Xiao Jia terbang. Adegan ini langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Tapi Jack menunjukkan senyum penuh arti, bahkan menghentikan bawahannya yang marah. Jack berkata, "Aku sangat menyukaimu, tapi aku hanya punya satu tangan, jadi aku tidak bisa menghentikan Xiao Jia. Tolong maafkan aku." Tapi Fred berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak mendiskriminasi orang cacat." Jack tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Tapi detik berikutnya, ekspresi Jack berubah 380 derajat. Seluruh tubuhnya meledak dengan tekanan yang mengerikan, berkata, "Bagaimana kalau kita bicara secara pribadi?" Namun, Fred tidak hancur oleh tekanannya. Matanya tetap seteguh sebelumnya. Suasana tegang selama beberapa detik. Untungnya, suara Sanji tiba-tiba terdengar. "Jadi, ini Jack.
Mengapa kau tidak memberitahuku kau akan datang sebelumnya? Aku bisa menyiapkan daging panggang untukmu. Jack tersenyum setelah mendengar ini dan berkata, tidak perlu. Kita tidak sedekat itu. Kemudian Sanji berdiri di depan Jack, dengan tenang, mengundangnya ke atas untuk bercerita. Tapi diam-diam, keduanya sudah terlibat dalam pertempuran aura. Meskipun Sanji dirugikan, dia tetap menolak untuk mundur. Jadi, dalam situasi ini, Jack tidak punya pilihan selain setuju untuk naik dan mengobrol. Setelah mereka pergi, hati Fred yang cemas akhirnya tenang. Hampir saja. Dia hampir mati di sini. Meskipun nyawanya selamat, banyak lilin yang rusak. 2,5 jam kemudian, kelompok Jack turun dari lantai 2. Jack berkata, aku pandai membaca orang. Bahkan bosmu memiliki pendapat yang sama denganku. Jika kau bosan dengan bau lilin, maka datanglah bekerja untukku. Mendengar ini, Fred dengan tak berdaya menyentuh lehernya dan berkata, tapi mereka memberiku makanan, uang, dan bahkan tempat tidur. Jack tertawa dan berkata, kami juga bisa memberimu ini. Kemudian dia menjentikan koin emas ke Fred, berkata, ini kompensasi untukmu. Fred menerima koin emas itu dengan tidak percaya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat koin emas sejak lahir. Jack berkata, datanglah bekerja untukku. Kau bisa memiliki koin emas sebanyak yang kau mau. Ketika kau sudah memutuskan, datanglah temui aku di rumah uang. Jack meninggalkan kedai setelah berbicara. Fred di belakangnya melihat kerumunan yang bahagia dan berpikir, negosiasi ini berjalan lancar. Namun tak disangka, sesaat kemudian, dia dipanggil ke atas oleh Mina. Di ruangan itu, semua orang memasang wajah muram, menundukkan kepala dan diam. Jelas, situasinya tidak optimis. Setelah meminta Fred untuk duduk, Sanji menyerahkan pisau pendek kepadanya, yang awalnya dimaksudkan sebagai hadiah ulang tahun. Tapi sekarang, situasinya mendesak. Sebelumnya, peluang Jack melawan Sanji adalah 50-50, meskipun Jack memiliki banyak bawahan. Sanji, sebagai mantan ksatria, juga cukup cakap, jadi dia pada dasarnya bisa menjaga keseimbangan kekuatan. Tapi sekarang Jack benar-benar telah menemukan seorang ksatria aktif dari luar daerah kumuh, memecah keseimbangan. Tanpa pilihan, Sanji harus menghentikan pekerjaan lilin Fred dan memberinya misi yang akan menentukan hidup atau mati geng untuk dieksekusi dalam 1 hari. Memanfaatkan waktu luang, Fred dengan cepat memanfaatkan kesempatan untuk berlatih ilmu pedang. Dia puas dengan tebasan kuatnya, tetapi suara hampa terdengar di sampingnya. Saat kau menebas, kau harus mengurangi sudut siku untuk meningkatkan kekuatan. Fred merasa sedikit tidak berdaya setelah mendengar ini. Dia tidak tahu dari mana suara itu berasal, tetapi suara itu hanya akan memberikan petunjuk ketika dia berlatih pedang. Dia hanya ingat hari itu ketika dia berdiri di depan pedang suci, mengaguminya. Sebuah kilat hitam tiba-tiba menyambar dari langit dan mengenainya, tetapi tidak menyebabkan bahaya. Hanya sejak saat itu, setiap kali dia berlatih pedang, sebuah suara akan terdengar. Kali ini, Fred tidak bisa menahan diri lagi, jadi dia mencoba melakukan apa yang dikatakan suara itu. Dia menutup matanya rapat-rapat, memusatkan semua kekuatannya di tangannya, lalu mengangkat tongkat, dan menyerang ke bawah dengan kekuatan penuh. Setelah menyelesaikan serangkaian gerakan, Fred terkejut. Kekuatan dahsyat apa ini? Ini adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Siapa orang ini? Mengapa dia begitu akrab dengan ilmu pedang? Sebenarnya, bahkan dia tidak tahu siapa dia. Dia hanya samar-samar ingat tahu sedikit ilmu pedang. Tetapi dengan kecintaannya pada ilmu pedang, bahkan setelah kematian, jiwanya tidak menghilang. Sebaliknya, itu menempel pada pedang suci, menjadi roh pedang. 3 hari kemudian, Fred datang keluar daerah kumuh mengikuti bimbingan. Dia akan membawa kembali teman lama Sanji, Stangga, untuk membantu bertahan melawan kelompok Jack. Semuanya berjalan lancar. Fred segera menemukan ksatria legendaris Stangga, lalu menyerahkan surat Sanji kepadanya. Stangga menerima surat itu dan mulai membaca. Mengetahui situasi mendesak Sanji, tetapi dia tersenyum penuh arti. Jadi, kau diserang oleh ksatria bayaran. Tidak heran kau butuh bantuanku. Situasinya mendesak. Fred tidak ingin menunda lebih jauh. Setelah singkat menepisnya, Fred mulai memimpinnya dalam perjalanan, tetapi Stangga berkata, aku bahkan tidak yakin apakah aku harus mengikutimu, kau bodoh. Fred berkata, tapi setidaknya aku bisa menunjukkan jalan yang kau pahami. Wajah Stangga menjadi gelap setelah mendengar ini. Jika kau salah melangkah, aku akan membunuhmu. Melihat pihak lain mencoba mengintimidasi dia, Fred mengabaikannya, berkata, ayo cepat, aku tidak ingin mengacaukan misi pertamaku. Stangga tertegun, berpikir, reaksi orang ini benar-benar aneh. Tidak heran Sanji menyukainya. Stangga menatap Fred dan mengikutinya. Ketika malam tiba, keduanya menemukan gua untuk beristirahat, tetapi Fred terus menatap wajah Stangga. Stangga berkata, ada apa? Belum pernah melihat ksatria setampan ini. Fred berkata, benar. Stangga berkata, kau benar-benar udik. Fred berkata, kau dari mana? Stangga berkata, Jia.
Fred berkata, bukankah itu bahkan lebih udik daripada udik? Stangga tertegun lagi, sama sekali tidak dapat menemukan alasan untuk membantah. Jadi dia mengancam Fred lagi. Sebaiknya jangan tersesat. Fred berkata, mengerti. Kemudian dia mengeluarkan sebaris daging sapi segar. Stangga berkata, apakah ada bagian untukku? Fred berkata, tidak, bukankah kau membawa makanan? Kemudian Stangga mengeluarkan 2 potong dendeng dari sakunya dan membeku. Melihat daging sapi panggang yang harum di depannya, air liurnya menetes tak terkendali. Dia berkata, bagaimana kalau begini? Aku akan menjawab 1 pertanyaan untukmu. Kau beri aku 1 potong daging sapi. Fred terdiam selama beberapa detik setelah mendengar ini, lalu berkata, jika kau ingin makan daging sapi, katakan saja. Stangga berkata, aku punya harga diri. Ksatria tidak mengambil barang orang lain secara gratis. Itu prinsip. Fred berkata, kau sudah pensiun. Stangga tertegun lagi setelah mendengar ini. Anak ini benar-benar memiliki lidah yang tajam, tetapi Fred tidak terlalu pelit. Masih dengan santai mengajukan 2 pertanyaan. Nama, usia. Stangga berkata, Stangga, 42. Setelah beberapa detik, Fred memikirkan pertanyaan eksplosif lainnya. Apakah kau tahu Aura? Setelah mendengar ini, mulut Stangga melengkung ke atas dengan angkuh. Tidak setiap ksatria tahu Aura. Fred berkata, jika kau tidak tahu, katakan saja. Stangga perlahan berdiri setelah mendengar ini dan menghunus pedangnya. Dia memegang pedang di depannya dan mulai bermeditasi. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya biru menyelimuti Stangga. Mata dan pedangnya bahkan menunjukkan warna biru yang lebih dalam. Ketika dia membuka matanya, kekuatan dahsyat memancar darinya, hampir menjatuhkan Fred. Begitu kuatkah aura ini? Hanya melihatnya saja membuat jantung berdebar kencang. Waktu dengan cepat datang ke 3 hari kemudian. Keduanya berhasil kembali ke daerah kumuh. Stangga tiba-tiba melihat sesuatu yang aneh. Dia berkata, di sini sangat sepi. Begitu sepi hingga mengganggu. Fred menjawab dengan kesal, karena ini malam. Stangga berkata, benarkah? Apakah tempat ini biasanya seperti ini? Dia tiba-tiba menggelapkan wajahnya. Di depan mereka ada lebih dari 30 mayat yang berjejer. Fred panik. Dia tidak menyangka Jack akan melancarkan serangan lebih awal. Kemudian dia dengan cepat memberitahu Stangga lokasi kedai dan bergegas kembali tanpa melihat ke belakang. Kedai itu juga hancur. Fred merasa ada yang salah, tetapi untungnya Sanji hanya sedikit terluka. Sanji berkata, kau membawanya kembali, kan? Fred berkata, ya, dia seharusnya segera tiba. Urat Sanji menonjol setelah mendengar ini. Bagus. Besok kita akan menyelesaikan masalah dengan Jack. Kemudian Sanji mengubah topik pembicaraan. Bagaimana kabarnya belakangan ini? Fred berkata, dia baik-baik saja. Dia bahkan menunjukkan aura di depanku. Sanji tertegun setelah mendengar ini, menunjukkan ekspresi tidak percaya dan berulang kali mengkonfirmasi dengan Fred, tetapi masih mendapatkan hasil yang sama. Sanji berpikir dalam hati, tidak bagus. Semua orang sembunyi di belakangku, Stangga sama sekali tidak tahu aura. Fred tercengang. Jika dia bukan Stangga, lalu siapa dia? Setelah beberapa saat, pria berambut putih itu juga tiba di sini. Matanya penuh dengan niat membunuh. Jadi kau bersembunyi di sini. Lama tidak bertemu, Sanji. Sanji terkejut. Cepat melindungi Fred di belakangnya. Sanji berkata, setelah bertahun-tahun ini, mengapa kau tidak mau melepaskanku? Goden menuangkan segelas levit. Berkata, ketika kau tidak mematuhi perintah bangsawan dan memilih untuk menjadi pembelot, kematianmu sudah disegel. Meskipun bangsawan sudah mati sekarang. Sanji marah besar setelah mendengar ini. Aku manusia, bukan mesin pembunuh bangsawan. Setelah berbicara, dia mengangkat pedangnya dan menyerang. Dalam kemarahannya, dia menggunakan semua kekuatannya dan menebas dengan ganas, tetapi dihindari oleh Goden. Sanji berkata, kecepatan yang begitu cepat. Dulu minta aku mengajari ilmu pedang. Apakah kau sudah tumbuh ke level ini sekarang? Tapi Sanji masih menolak untuk mundur. Satu tebasan pedang dihalangi oleh pedang Goden. Kemudian keduanya bertukar beberapa serangan lagi, hampir menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka, tetapi tidak bisa melukainya sama sekali. Melihat ini, Fred dengan cepat melindungi pemilik toko. Setelah berjalan keluar aula, Fred berkata, semua orang cepat naik. Sanji dia. Sebelum Fred bisa selesai berbicara, Sanji dikirim terbang keluar langsung jatuh ke lantai pertama. Mengikuti adalah Goden seperti malaikat maut. Goden berkata, Sanji, apakah kau masih tidak akan kembali? Kemudian dia perlahan berjalan ke tangga, melihat ke bawah pada Sanji seperti semut. Fred di sampingnya melihatnya teralihkan. Dengan cepat mengeluarkan pisau kecil dan melemparkannya, tetapi dihalangi oleh Goden. Sergapan. Goden melirik Fred ke samping, tetapi bergegas menuju Sanji tanpa melihat ke belakang.
Sanji nyaris menghindari serangan dengan berbalik ke samping. Pada saat ini, kesabaran Goden benar-benar habis. Goden berkata, "Ksatria harus mematuhi perintah tanpa syarat, Sanji." Setelah berbicara, dia menutup matanya, lalu memegang pedangnya di depannya. Pilar cahaya biru melilit bilah pedang. Fred merasa ada yang tidak beres. Cepat berlari menuju lantai pertama, mencoba menghentikan Goden, tetapi sudah terlambat. Ketika dia membuka matanya, dengan satu ayunan pedangnya, bilah yang tak terhitung jumlahnya meledak, menghancurkan segala sesuatu dalam radius 2 meter. Hanya Fred yang datang terlambat yang selamat, tetapi gelombang kejut yang kuat masih membuatnya berlutut. Ketika asap menghilang, Fred melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Sanji sudah mati. Pria terkuat yang selalu melindunginya sudah mati. Dunia Fred runtuh seketika. Dia dengan santai meraih pedang di dekatnya dan menyerang dengan sembrono. Dia secara acak mengayunkan tebasan, tetapi Goden menghindar ke samping. Goden agak terkejut. Anak miskin ini ternyata tahu ilmu pedang. Ketika dia melihat Fred mengangkat pedangnya, dia masih tanpa ampun menendang ke titik vital Fred, langsung menendangnya menjauh. Tapi Fred tidak mati. Hanya saja kekuatan dahsyat ini hampir membuatnya tidak bisa bernapas. Goden berpikir, apakah tubuhnya secara naluriah berbalik untuk menghindari titik vital? Bakatnya bahkan mungkin lebih tinggi dariku. Membunuhnya sekarang akan terlalu sia-sia. Lebih baik menunggu sampai nanti. Mungkin dia bisa menjadi sepertiku, bahkan melampaui sang guru. Siapa tahu? Goden tersenyum, lalu berkata, "Ksatria hanya mengambil apa yang pantas mereka dapatkan. Aku bukan setangga, dan aku tidak berusia 42 tahun." Setelah berbicara, dia mengembalikan 2 potong dendeng ke Fred. Goden melanjutkan, "Tapi aku harus mengambil apa yang ada di tanganku. Ini adalah hakku sebagai pemenang." Fred nyaris tidak mendengar kata-kata Goden. Dia sekarang hanya memiliki satu pikiran bahwa dia harus membunuh Goden. Setelah keduanya saling memandang, Goden berbalik dan pergi. Goden berkata, "Bekerja keraslah untuk menjadi lebih kuat. 2 potong dendeng tidak cukup untuk membeli nyawaku." Fred menggertakkan giginya setelah mendengar ini. Berkata, "Suatu hari kau akan mati oleh pedangku." Setelah ini, Fred terus berjongkok di sini. Seolah-olah segala sesuatu di dunia telah kehilangan makna. Pemilik toko melihat ini langsung menamparnya. Berkata, "Apakah kau tahu perbedaan antara orang di dalam dan di luar daerah kumuh? Orang di luar memiliki kesempatan yang tak terhitung jumlahnya untuk memulai kembali, tetapi kita hanya perlu gagal sekali dan hampir semua orang mati." Setelah berbicara, dia meraih Fred. Berkata, "Kau adalah satu-satunya harapan kami. Hiduplah dengan baik." Setelah beberapa saat, Fred melarikan diri bersama Mina, tetapi sekarang dia terluka parah dan nyaris tidak bisa berjalan. Sementara daerah kumuh penuh dengan bawahan Jack, Fred menyeka keringatnya, bersumpah dia sama sekali tidak bisa mati di sini. Tapi saat itu, bawahan Jack benar-benar menemukan mereka. Xiao Jia marah, "Kalian berdua mati." Jadi keduanya untuk menghindari diburu dengan putus asa bersembunyi di sebuah toko. Untuk menghindari melibatkan Mina, Fred yang terluka menyarankan mereka berpisah dan melarikan diri. Tapi Mina mulai keras kepala setelah mendengar ini. Dia berkata, "Aku ingin bersamamu." Tidak peduli seberapa banyak Fred memohon, Mina menjadi lebih keras kepala, bahkan mulai menangis pelan pada akhirnya, tetapi menolak untuk berpisah. Fred sakit kepala. Mina bersikap tidak patuh pada saat ini. Dan keributan mereka cukup keras, baru saja membangunkan pemilik toko. Berbalik, pemiliknya sudah datang dengan lampu. Itu adalah lelaki tua dari toko pandai besi. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Mina tertegun. Buru-buru mengambil pisau dari meja. Berkata, "Jangan bersuara, orang tua." Orang tua itu memutar matanya. "Apakah ini rumahku atau rumahmu? Mengapa kau begitu benar?" Mina berkata, "Aku bilang jangan bersuara. Apakah aku benar-benar harus menusukmu sebelum kau akan diam?" Melihat ekspresi serius Mina, orang tua itu harus menyerah. Orang tua itu berkata, "Aku tidak akan bersuara. Letakkan pisaunya." Mina menggertakkan giginya. Tiba-tiba, teringat pedang suci. Lebih baik mempertaruhkan segalanya. Dia berkata, "Orang tua, serahkan pedang yang kau gantung di pintu." Orang tua itu tertegun setelah mendengar ini, menolaknya karena pedang itu lebih penting dari nyawanya. Dia tidak akan pernah bisa memberikannya kepada orang-orang biasa. Fred juga mencoba menghentikan Mina, tetapi sekarang dia tidak bisa mendengarkan siapapun. Pikirannya hanya memiliki satu pikiran, bahwa jika dia bisa membantu Fred mendapatkan pedang suci, dia pasti bisa pergi dari sini hidup-hidup. Melihat sikap tegas orang tua itu, Mina menggertakkan giginya, menggenggam pisau dengan erat, membuat gerakan mati-matian. Fred berkata, "Mina, hentikan. Jangan lakukan hal bodoh." Orang tua itu juga menutup matanya, menunggu dia bertindak. Detik berikutnya, Mina mengayunkan pisau, tetapi memotong rambut merahnya sendiri. Berkata, "Aku akan memberikan semua ini padamu. Aku akan membayar sisanya dengan seumur hidupku."
Tolong berikan pedang itu pada Fred. Orang tua itu terdiam selama beberapa detik setelah melihat ini. Kemudian mengalihkan pandangannya ke Fred, bertanya, apakah kau ingin meninggalkan daerah kumuh? Setelah mendapatkan jawaban afirmatif Fred, orang tua itu tenggelam dalam pikiran. Belum lagi kecintaan Fred pada pedang, datang untuk mengagumi pedang suci di tempatnya setiap hari. Selain itu, anak ini benar-benar memiliki gaya orang itu. Mungkin dia benar-benar bisa memenuhi keinginannya. Dia sudah tua. Biarkan anak ini memenuhi keinginan itu. Setelah beberapa saat, orang tua itu dan Mina mendorong gerobak sampah, bersiap untuk meninggalkan kota sementara Fred bersembunyi di dalamnya dengan pedang suci karena bawahan Jack telah menyegel seluruh daerah kumuh. Ini adalah cara terbaik untuk melarikan diri. Tapi meskipun orang tua itu sangat berhati-hati, mereka masih ditemukan oleh sekelompok bawahan Jack. Mereka berkata, akan membuang sampah selarut ini. Orang tua itu langsung mengutuk. Itu karena kalian berkelahi menghalangi semua gang, jadi aku tidak bisa membuang sampah. Preman itu tertegun. Sungguh orang tua yang pemarah. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke Mina di belakang gerobak, bertanya, siapa dia? Bukankah toko pandai besimu hanya kau sendiri? Orang tua itu terus meraung, aku lelah. Tidak bisakah aku mempekerjakan seseorang untuk membantuku? Preman itu berpikir, lupakan saja. Orang tua itu adalah satu-satunya pandai besi di daerah kumuh. Tidak bisa terlalu tidak sopan padanya, tetapi dia masih menekan pedangnya ke topi Mina dan menebas ke atas, langsung memotong topi itu. Mina dengan cepat memasang wajah. Ditambah, dia sudah memotong rambutnya. Preman itu benar-benar tidak mengenalinya. Baiklah, kalian bisa pergi. Kami mencari anak pirang dari tempat Sanji. Orang tua itu perlahan mendorong gerobak dan mulai pergi setelah mendengar ini. Tepat ketika mereka akan melarikan diri, tanpa diduga, preman hitam lain memanggil orang tua itu, berkata, tunggu, gerobak sampahmu belum diperiksa. Kemudian dia menyuruh orang tua itu menghentikan gerobak ke satu sisi. Mina terlihat panik karena begitu gerobak sampah diperiksa, Fred pasti akan terungkap. Preman hitam itu melihat ke bawah, tampaknya sudah menyadari bahwa Fred bersembunyi di dalamnya. Dia berkata, ini pekerjaanku. Jangan membenciku. Setelah berbicara, dia menusukkan tongkat dengan keras ke gerobak sampah. Berkata, aku dengar si bodoh Haven mengarungi perahu ke tepi sungai. Semua orang bisa pergi dari sana. Kemudian dia menarik tongkat itu keluar, berkata, baiklah, kalian lolos. Ternyata saudara laki-laki pria kulit hitam itu pernah tertangkap mencuri, dan untuk menyelamatkannya, Fred telah menghabiskan semua 40 koin peraknya. Jadi untuk membalasnya, preman hitam itu sengaja menusukkan tongkat di tempat yang salah dan memberitahunya cara meninggalkan daerah kumuh. Segera, beberapa orang tiba di stasiun sampah di luar kota. Mina berkata dengan enggan, selamat tinggal, Fred, kau harus aman. Anak laki-laki itu memegang Starlight di tangannya, ditempa dengan impian lelaki tua itu, dibeli dengan air mata gadis itu. Jadi Starlight pasti akan bersinar cemerlang di tangan anak laki-laki itu. Tidak lama kemudian, Fred berhasil melarikan diri. Dia tidak sabar untuk mengeluarkan pedang itu. Fred berkata, kau bisa mendengarku bicara, kan? Suara roh pedang perlahan terdengar. Ya. Fred terus bertanya, siapa sebenarnya kau? Pedang itu berkata, aku tidak tahu. Fred berkata, bagus. Kalau begitu aku akan membantumu memulihkan ingatanmu. Kau menjadi pedangku. Bagaimana? Bahkan jika kau iblis, aku butuh bantuanmu. Karena Ksatria Biru yang memusnahkan seluruh timnya benar-benar kuat. Kekuatannya mungkin puluhan kali di atas Sanji. Melihat sikap Fred yang penuh tekad, suara roh pedang terdengar. Bagus. Aku akan mengajarimu semua ilmu pedangku. Setelah Fred melarikan diri dari daerah kumuh, dia menjadi pemimpin kelompok tentara bayaran, mencari nafkah dengan menaklukkan monster. Di satu sisi, itu bisa meningkatkan pengalaman tempur, menambah modal untuk balas dendam terakhir. Di sisi lain, terkadang akan ada tantangan. Tepat setelah semua orang selesai membersihkan minion goblin, goblin raksasa diam-diam muncul. Satu pukulan tongkat dengan ganas menghantam ke arah tentara bayaran, langsung meratakannya. Kekuatan dahsyat ini membuat semua orang takut untuk bertindak gegabah. Tapi detik berikutnya, goblin raksasa itu bergegas dengan kecepatan yang sangat cepat. Satu pukulan tongkat lagi menjatuhkan 7 atau 8 orang. Kemudian ia mengeluarkan raungan yang mengguncang langit, langsung menghancurkan pertahanan psikologis semua orang. Tentara bayaran itu berteriak, lari cepat, kita bukan tandingan monster seperti ini. Namun, ketika tentara bayaran itu melarikan diri, dia dibunuh oleh majikannya dengan satu pedang. Majikan itu berkata, cepat bertarung, pembelot mati. Setelah berbicara, dia hanya mendongak. Kehadiran goblin raksasa yang menindas menghantam wajahnya, membuatnya berkeringat dingin. Ketika semua orang panik, seorang pemuda pirang perlahan berjalan menuju goblin, matanya penuh tekad. Hanya dalam sekejap, dia menghunus pedangnya dan menebas. Goblin tidak bisa bereaksi tepat waktu, tetapi mengandalkan pertahanan kuatnya untuk menerima serangan ini secara langsung.
Suara roh pedang terdengar. Menghindar. Fred melompat untuk menghindari serangan balik, tetapi dimarahi oleh roh pedang. Kau idiot. Kau tidak bisa membunuhnya dengan satu serangan. Fred merasa tidak berdaya setelah mendengar ini karena tidak semua orang memiliki kekuatan seperti dia. Setelah beberapa saat, Fred menyerang lagi, tetapi disambut dengan serangan balik goblin yang ganas. Dia hanya bisa menghindar, dan menghindar lagi. Kemudian memanfaatkan celah setelah serangan goblin. Fred berkonsentrasi, menahan napas, mengayunkan tebasan yang kuat. Kali ini dia tidak meleset. Satu serangan memenggal goblin. Pertempuran berakhir. Kejadian ini juga sampai ke telinga atasan majikan, Ksatria Jagar. Dia sangat bingung bagaimana anak yang baru seumur jagung bisa memiliki kekuatan seperti ini. Jadi dia memberitahu Joseph tentang ini. Joseph adalah putra kedua dari keluarga Count Bay, saat ini terperangkap dalam perebutan hak waris dengan saudaranya, jadi dia sangat membutuhkan pendekar pedang yang kuat untuk membantunya. Setelah mengetahui tentang ini, dia bergegas ke garis depan tanpa berhenti. Begitu dia tiba, bau busuk menerpanya. Joerger berkata, "Tuan muda, amati goblin-goblin ini." Joseph melihatnya satu persatu setelah mendengar ini. Goblin-goblin ini memiliki luka yang rapi, setiap serangan tepat mengenai titik vital. Joseph menjadi lebih terkejut saat dia melihat. Bisakah semua ini dilakukan oleh orang yang sama? Jagger berkata, "Ya, itu anak yang kuberitahu padamu." Mulut Joseph melengkung ke atas setelah mendengar ini. Dia jenius. Di sisi lain, Fred dan roh pedang sedang berdebat tentang satu hal, apakah akan melarikan diri atau tidak. Karena Fred telah membunuh seorang tentara bayaran bernama Ramen dan menyamar sebagai identitasnya untuk memasuki kelompok tentara bayaran. Jika ketahuan, penipuan identitas dan pembunuhan keduanya adalah kejahatan berat. Roh pedang berkata dengan sinis, "Kau benar-benar orang jahat." Fred membalas, "Kau juga kaki tangan." Tapi sebenarnya, itu membela diri, meskipun tidak ada saksi. Untuk berjaga-jaga, Fred memutuskan untuk melarikan diri malam ini. Tapi saat itu, sesosok tubuh perlahan mendekat dari belakang. Fred dengan cepat mengambil posisi menyerang setelah menyadarinya. Joerger berkata, "Dia menyadari kehadiranku. Benar-benar anak yang mengesankan." Tapi Joerger masih berkata tanpa emosi, "Tuan Joseph ingin bertemu denganmu." Fred ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ini kehormatanku." Kemudian Joerger menyuruh Fred mengikutinya. Fred bertanya dengan hati-hati, "Haruskah aku melarikan diri?" Tetapi diperingatkan oleh roh pedang, "Jangan coba-coba. Seorang ksatria setingkatnya pasti akan membunuhmu dalam 3 langkah." Setelah mendengar ini, Fred menyerah pada ide untuk melarikan diri. Dengan patuh datang ke tenda komandan. Joseph berbicara lebih dulu. "Sangat senang bertemu denganmu," Fred berkata dengan hati-hati. "Ini kehormatanku, Tuan Joseph." Joseph berkata, "Namamu Ramen." Fred membungkuk, "Ya." Tanpa diduga, dia langsung ditampar. Joseph menutup buku itu, lalu menatap Fred. "Serius, aku benci dibohongi, Fred dari Sola, tapi anehnya, kami tidak bisa menemukan informasi apapun tentang ayahmu." Fred membalas, "Itu sangat lucu," tetapi ditendang ke tanah oleh Joerger. Joerger berkata, "Tolong jaga sopan santunmu." Joseph berkata, "Tidak perlu. Seorang anak dari daerah kumuh. Dari mana tepatnya kau belajar ilmu pedang? Katakan padaku." Joseph menatap mata Fred, cukup tidak senang. Joseph berkata, "Matamu menyembunyikan terlalu banyak hal." Joerger di belakangnya perlahan-lahan menghunus pedangnya seolah menerima perintah. Pada saat ini, Fred tahu dia tidak bisa menyembunyikan apapun lagi. Jadi Fred berkata, "Aku punya seorang guru yang tinggal di dalam pikiranku yang keluar untuk mengajariku saat aku berlatih ilmu pedang." Joseph menatap mata Fred yang penuh tekad dan tidak melihat tanda-tanda kebohongan. Joseph berkata, "Baiklah, aku minta maaf karena bersikap kasar padamu barusan." Lalu Joseph sepenuhnya mengubah sikapnya. "Apakah kau ingin kekuasaan, uang, dan wanita cantik? Kalau begitu jadilah ksatriaku." Namun, ketika Fred beradu pedang dengan Joerger, Fred terus-menerus kalah, menghadapi ilmu pedang Joerger yang tajam dan kekuatan yang dahsyat. Dia hampir tidak punya cara untuk membalas. Yang lain mengejek, "Tuan Joerger sudah mencoba yang terbaik untuk mengalah. Jika ini adalah pertarungan sungguhan, dia pasti sudah tercabik-cabik sejak lama." Meskipun begitu, setelah Fred menerima ratusan serangan pedang, dia perlahan-lahan mulai beradaptasi dengan ritme. Setelah menangkis satu serangan, dia menggunakan kekuatan itu untuk menekan pedangnya kembali, lalu dengan cepat menebas ke depan. Meskipun diblokir oleh Joerger, pemandangan ini membuat semua orang bersorak. Kecepatan kemajuan ini benar-benar layak disebut seorang jenius. Dari tidak bisa melawan balik hingga mengayunkan pedang pertama, hanya butuh beberapa ratus nyawa. Kemudian Joerger juga menghentikan latihan. Latihan 2 kali di pagi dan sore hari mulai sekarang. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Fred tercengang. Berpikir setelah latihan, dia tidak memberiku nasihat apapun. Jiwa pedang itu berkata,
Dipukuli adalah cara terbaik untuk tumbuh. Ilmu pedangnya membuatmu hampir tidak punya ruang untuk berpikir. Kau hanya bisa mengandalkan memori otot untuk membalas. Dia guru yang baik. Fred berkata, bahkan kau tidak akan berpihak padaku. Tidak lama kemudian, Jorger kembali ke tenda komandan, lalu melaporkan hasil latihan kepada Joseph. Dia percaya Fred berbakat tetapi sombong dan tidak layak untuk dibina. Terlebih lagi, dia tidak bersedia ketika dia bergabung. Jadi, kesetiaan juga menjadi masalah besar. Joseph tersenyum setelah mendengarnya. Aku yakin kau bisa mengajarinya tata krama. Mengenai kesetiaan, saling memanfaatkan sebenarnya akan membuat hubungan kita lebih solid. Dia ingin menjadi lebih kuat, dan kita bisa membantunya melakukan itu. Ini juga akan menjebaknya dengan kuat pada kita. Mendengar ini, Jorger tidak bisa berkata apa-apa lagi. Malam itu, tentara bayaran pergi ke penjagaan di dekat camp. Cuaca dingin membuatnya menggigil. Jadi dia diam-diam memutuskan untuk mencari muka dengan pemimpin tim Fred untuk mendapatkan kesempatan kemajuan yang lebih baik. Tepat ketika dia teralihkan, seorang ksatria tiba-tiba muncul di hadapannya. Tapi untungnya, mereka hanya bertukar beberapa kata basa-basi. Kemudian ksatria itu berbalik dan pergi. Go memperhatikan sosoknya yang menjauh, lalu menutup matanya, bersiap untuk tidur nyenyak. Tapi tiba-tiba, teguran keras membangunkannya. Apa yang kau lakukan di sini? Segera ksatria itu berbicara lagi. Tidak, aku bukan anakmu, wanita gila. Go menatap ksatria yang berbicara sendiri di kejauhan dengan tercengang. Siapa yang dia ajak bicara? Tanpa banyak berpikir, Go perlahan-lahan mendekat selangkah demi selangkah. Ketika keduanya berjarak kurang dari 10 langkah, ksatria itu tiba-tiba berjalan cepat ke satu arah. Tapi itu bukan menuju kamp tentara. Tepat ketika Go bingung, dia tiba-tiba melihat bayangan hantu menyelimuti malam. Dalam sekejap mata lagi, hantu itu telah berubah menjadi seorang wanita yang belum menikah. Keesokan paginya, Fred turun dari giliran awal yang penuh dengan rasa sakit. Dia berkata, tidak bisakah orang itu sedikit lebih lunak padaku? Jiwa pedang itu berkata, ini adalah pengajaran yang hanya bisa diimpikan oleh orang lain. Fred berkata, dia terlihat seperti hanya ingin memukuliku. Tepat ketika keduanya bercanda seperti biasa, seseorang tiba-tiba memanggil Fred dari belakang. Kapten, cepat ke sini. Go bersembunyi di balik pohon secara diam-diam, lalu melihat sekeliling untuk menghindari ketahuan karena dia telah memutuskan untuk melarikan diri malam ini. Kemudian dia memberitahu Fred apa yang dia lihat tadi malam dan menasihatinya untuk melarikan diri bersama, tetapi Fred sama sekali tidak mempercayainya, berpikir dia membuat alasan untuk menjadi seorang desertir. Lalu mengangkat tangannya untuk memukulnya. Go berkata, aku mengatakan yang sebenarnya. Bahkan ksatria Roderick menghilang kemarin. Mendengar ini, Fred perlahan-lahan mulai percaya. Go berkata, tentara kita selalu memiliki desertir, tetapi sebenarnya mereka tidak desersi. Mereka dibunuh oleh hantu wanita, dan mereka semua memiliki satu ciri umum, yaitu rambut hitam. Tapi segera Go menyesal mengatakan ini karena Fred tidak hanya tidak melarikan diri bersamanya, tetapi melaporkan semuanya. Sekarang dia harus memimpin pencarian personel yang hilang. Jorger merasa tidak nyaman karena Joseph juga memiliki rambut hitam, jadi dia ingin tetap berada di sisi Joseph. Tetapi mengingat bahkan petarung kuat seperti ksatria Rodri telah menghilang, dia harus maju. Segera, beberapa jam pencarian berlalu, tetapi masih belum ada petunjuk. Dengan tidak berdaya, Jorger hanya bisa memerintahkan bawahannya untuk melanjutkan pencarian. Dalam sekejap, malam tiba. Go marah tentang perilaku Fred. Aku dengan baik hati menasihatimu untuk pergi bersama. Bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini? Fred berkata, lanjutkan mencari. Jangan mengobrol. Aku akan memberimu sesuatu nanti. Tepat ketika keduanya berbicara, Jorger di dekatnya berkata, apakah kau menemukan sesuatu? Fred menggelengkan kepalanya. Jorger berkata, kau benar-benar tidak berguna. Bagaimana kau menemukan orang di jalanan? Fred berkata, cukup tangkap seseorang dan pukul mereka. Mereka akan memberitahumu. Mendengar jawaban ini, Jorger tidak bisa berkata-kata. Jorger berpikir, sekarang sudah mulai gelap. Haruskah aku memanggil mereka kembali? Tepat ketika Jorger berpikir, sebuah sungai di depan menarik perhatiannya. Setelah mengetahui bahwa sisi lain belum dieksplorasi, dia segera memerintahkan Go untuk mengumpulkan tentara bayaran, bersiap untuk menyeberangi sungai untuk mencari di sisi lain. Tetapi Jorger menemukan permukaan es tidak terlihat terlalu kokoh. Jadi, dia memerintahkan bawahannya untuk menyeberang dalam kelompok 3, menyebar di seberang sungai. Segera, tentara bayaran mulai menyeberang satu persatu. Hanya Fred dan Go yang tersisa. Tetapi Go merasa tidak nyaman dan enggan untuk menyeberang. Dia berkata, indra keenamku mengatakan kita sama sekali tidak bisa pergi ke sana. Fred berkata, tidak, kau hanya takut. Go membalas, tentu saja, aku takut. Aku tidak memiliki kekuatan besar sepertimu. Fred berkata, jadi, kau ingin menjadi desertir? Itu juga tidak akan berakhir baik. Fred tiba-tiba menatapnya dengan serius.
Go terkejut dengan kata-kata ini. Di bawah permintaan Fred yang berulang-ulang, dia masih mengambil langkah pertama ke depan, tetapi kakinya langsung lemas. Kemudian, dia jatuh di permukaan es. Tindakan inilah yang membuatnya melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Pada saat yang sama, pendeta cahaya Andre sedang berdoa, tetapi tiba-tiba menemukan air suci diselimuti bayangan hitam yang menakutkan. Merasakan sesuatu yang mengerikan, dia dengan cepat melaporkan ini kepada Joseph. Ini adalah kitab suci yang ditulis dengan tinta suci. Namun, teks di atasnya menggeliat seperti semut di wajan panas. Fenomena mengerikan yang tiba-tiba ini berarti ada roh jahat yang ganas di dekatnya. Melihat ini, Joseph ketakutan di dalam. Meskipun Andre memiliki kekuatan ilahi, menghadapi iblis ganas seperti itu, dia mungkin hanya bisa menekannya sementara. Dan sekarang Joerger, yang bisa menggunakan aura cahaya, tidak berada di camp. Joseph hanya bisa mengandalkan beberapa ksatria yang tersisa untuk bertarung dengan putus asa. Setelah hening sejenak, dia tidak ragu dan langsung memimpin semua orang untuk menghadapi musuh secara langsung. Namun, camp sudah diselimuti asap hitam. Semua tentara bayaran dengan rambut hitam mulai menunjukkan gejala gangguan mental. Melihat ini, semua orang dengan cepat mengambil tindakan perlindungan untuk menghindari menghirup asap hitam. Tapi tepat saat itu, aura yang menusuk tulang membuat mereka langsung gemetar. Di kejauhan, hantu wanita dengan wajah mengerikan tiba-tiba muncul. Ketika dia menyadari kehadiran Joseph, dia benar-benar berhenti di jalannya. Kemudian dia memutar kepalanya 720 derajat dan mengeluarkan tawa yang menusuk tulang. Dia berkata, "Jadi di sana kau, anakku." Di saat kritis ini, Andre dengan cepat melepaskan kekuatan sucinya untuk memblokir jalan hantu itu. Pada saat ini, Joseph akhirnya mengerti sepenuhnya bahwa ini adalah kutukan jahat yang dirancang dengan cermat dengan dia sebagai target. Siapa sebenarnya yang ingin menyakitiku? Sementara itu, Fred terlibat dalam pertarungan sengit dengan mayat hidup. Meskipun ilmu pedangnya telah meningkat pesat melalui sesi latihan baru-baru ini, mayat hidup datang seperti air pasang. Bahkan membunuh 10 dengan satu serangan tidak bisa menghabisi mereka semua. Terlebih lagi, dia harus melindungi Go yang lemah saat bertarung. Ini dengan cepat menghabiskan sedikit kekuatan yang dia miliki. Pada saat ini, Joerger di tengah danau juga terjebak dalam perjuangan pahit. Mayat hidup menjadi sangat ganas di malam hari, dan banyak tentara bayaran mati secara mengerikan di tangan mereka. Joerger kewalahan dan tidak bisa mengurus semua orang. Tapi yang paling dia khawatirkan saat ini adalah keselamatan Tuan Joseph. Tanpa ragu lagi, dia langsung melepaskan kekuatan auranya. Tebasan yang memancarkan cahaya hijau menyapu tak terbendung. Seketika, mayat hidup yang menyerangnya dengan panik terpotong-potong. Joerger berteriak, "Fred, penuhi kontrakmu." Mendengar panggilan Joerger, Fred dengan cepat menjawab, "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" Joerger berkata, "Segera kembali ke camp untuk melindungi Tuan Joseph. Kau harus bertahan sampai aku kembali." Mendengar ini, Fred bergegas kembali ke camp tanpa henti. Tiba-tiba, Joerger merasakan aura yang menakutkan dari belakang. Ketika dia melihat siapa itu, dia tidak bisa tidak merasa sangat bermasalah. Itu sebenarnya Tuan Roderick yang telah menjadi salah satu mayat hidup. Sementara itu, situasi di sisi Joseph juga genting. Dua ksatria sudah terkikis oleh kutukan dan jatuh pingsan. Pada saat ini, hantu wanita itu akan menerobos penghalang suci. Konsumsi energi yang sangat besar menyebabkan asisten pendeta batuk banyak darah. Meskipun di bawah dorongan Andre, asisten pendeta dengan cepat memperkuat penghalang lagi. Metode menguras paksa kekuatan hidup seseorang ini hanya bisa membeli beberapa saat. Malam ini terlalu sulit bagiku untuk bertahan. Aku mungkin tidak akan hidup untuk melihat putra besok. Memikirkan ini, Joseph tampaknya menerima takdir. Tetapi tiba-tiba dia melihat ke depan dengan tidak percaya. Fred bergegas menuju mereka dengan pedang di tangan. Sebenarnya, dia sudah mencapai camp 2,5 menit lebih awal, tetapi jiwa pedang memberitahunya untuk tidak bertindak gegabah karena benda itu adalah kutukan yang bergerak. Pedang biasa tidak bisa sepenuhnya menghancurkannya. Satu-satunya cara adalah menggunakan kekuatan aura. Jadi, jiwa pedang perlu merasuki tubuh Fred. Tetapi metode ini juga membutuhkan pengorbanan besar, yaitu bahwa tubuh Fred akan jatuh ke dalam keadaan kelumpuhan sementara. Setelah merenung sejenak, mata Fred perlahan-lahan menjadi teguh. Fred berkata, "Aku berjanji pada Joseph aku akan memberikan hidupku, bukan kesetiaan, dan aku masih memiliki sesuatu yang harus aku selesaikan." Kemudian jiwa pedang mulai merasuki tubuh Fred, dan seketika aura yang kuat meledak. Tapi tepat ketika Fred berpikir serangan ini akan berhasil, hantu wanita itu tiba-tiba mengeluarkan jeritan tajam. Dalam sekejap itu, Fred melihat ingatannya saat dia masih hidup. Untungnya, jiwa pedang dengan cepat mengingatkannya untuk menutup matanya. Ini memungkinkannya untuk berhasil memanggil dunia suara jauh di dalam jiwanya. Selanjutnya, aura Fred berubah secara dramatis, dan kilat yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti seluruh tubuhnya saat cahaya pedang memotong kekosongan. Hantu wanita itu juga menderita kerusakan parah di bawah kekuatan yang menakutkan ini. Tapi pada saat ini, Fred tampak berada dalam rasa sakit yang luar biasa.
Penggunaan kekuatan yang berlebihan di luar batas tubuhnya membuatnya menjerit liar. Melihat hantu wanita itu perlahan-lahan merangkak menuju Fred, Joseph tidak punya waktu untuk mengagumi dan dengan cepat bergegas maju untuk menyelamatkannya. Tapi saat dia membantu Fred bergerak maju dengan susah payah, dia dicengkeram pergelangan kakinya oleh hantu wanita itu. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri. Di saat krisis ini, ksatria gemuk itu melangkah maju. Menggunakan semua kekuatannya, dia melempar kedua pria itu ke zona aman. Joseph berhasil selamat dari cobaan ini. Setelah beristirahat sejenak, tubuh Fred juga pulih. Fred berkata, "Pendeta, tolong berkati pedangku." Mendengar ini, Andre langsung memotong telapak tangannya. Darahnya mengandung kekuatan suci absolut sehingga efeknya akan lebih signifikan. Kemudian Fred menyeret tubuhnya yang lelah, ingin mengakhiri semua ini. Namun, ketika dia berjalan di depan hantu wanita itu, ekspresinya tampak sangat sedih karena dalam ingatan hantu wanita itu, dia telah melihat para wanita di penjara di ruang bawah tanah yang gelap dan mayat anak-anak yang kotor. Tangisan yang menusuk jiwa itu membuat hati Fred bergejolak. Mungkin hanya akhir hidup yang bisa memberinya kedamaian. Saat Fred menusukkan pedang yang diresapi dengan kekuatan ilahi ke tubuhnya, jiwanya sepenuhnya dimurnikan. Penampilannya juga kembali seperti saat dia masih hidup. Pada saat ini, sinar fajar pertama menerangi pegunungan yang tertutup salju putih. Ibu yang hebat ini akhirnya bisa melihat anaknya lagi. Sementara itu, penyihir gelap yang telah mengendalikan dari bayang-bayang juga merasakan sesuatu. Pikiran jahat itu telah hidup dan aktif beberapa saat yang lalu, tetapi sekarang mereka tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Bukankah informasinya bahwa hanya ada satu ksatria yang bisa menggunakan aura? Memikirkan ini, dia segera bersiap untuk melarikan diri. Tapi tepat saat itu, sebuah suara datang yang membuatnya langsung gemetar. Ksatria Joerger menatapnya dengan kemarahan yang membara. Beberapa saat kemudian, Joerger membawa kepala yang terpenggal di hadapan Joseph. Dia berkata, "Kotak kayu ini berisi mayat bayi." Penyihir gelap itu menggunakan benda ini untuk mengendalikan ibu itu. Mendengar ini, Joseph segera mengatur personel untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. 3 hari kemudian, Fred bangun dari koma dengan rambut acak-acakan. Dia tidak menyangka serangan balik dari kekuatan aura akan begitu parah. Dia perlu menggunakannya lebih hati-hati di masa depan. Ketika dia keluar dari tenda, dia menemukan regu tentara bayaran sudah pergi. Hanya Go, yang selalu berpikir tentang desersi, yang tetap di sini. Kemudian Fred pergi ke tenda utama untuk berbicara dengan Joseph. Insiden hantu wanita itu membuat Joseph semakin menghargai pemuda di hadapannya. Meskipun mereka hanya memiliki kontrak lisan, Fred masih memilih untuk memenuhinya tanpa rasa takut. Ini membuat Joseph bersemangat untuk memiliki jenius ini. Kemudian dia mengungkapkan rasa terima kasihnya atas anugerah penyelamat hidup Fred. Joseph berkata, "Sekarang saatnya bagiku untuk memenuhi kontrak. Mengenai insiden ini, aku akan memberimu hadiah yang layak kau dapatkan, dan aku secara resmi mengundangmu ke sini untuk bergabung dengan keluarga Bay." Keesokan harinya, mereka berangkat untuk kembali ke ibu kota Stermgard. Beberapa saat kemudian, Joseph dengan jujur melaporkan insiden hantu wanita itu kepada ayahnya. Mengetahui bahwa seorang penyihir gelap berani mengganggu wilayah keluarga Biode, wajah Count langsung menjadi sangat muram. Dia segera memerintahkan pasukan elit untuk menyelidiki siapa di balik ini. Count berkata, "Siapapun yang berani mengancam putraku harus dibuat merasakan sakit yang lebih buruk dari kematian." Sementara itu, Fred datang ke pusat keagamaan sebagai seorang yang berambut abu-abu. Setelah basa-basi singkat, Andre menyerahkan sesuatu yang sangat penting kepada Fred. Melihat ini, Fred langsung menunjukkan ketidakpercayaan total. Ini sebenarnya adalah kartu identitas yang dia impikan untuk dapatkan, dan penjamin yang tertulis di atasnya jelas adalah Pendeta Andre. Dengan demikian, pemuda tunawisma ini akhirnya mencatat namanya di dunia yang luas ini. Mulai sekarang, Fred akan sepenuhnya terbebas dari identitas daerah kumuhnya. Segera, malam tiba. Joseph mengatur agar Go bekerja di kandang keluarga Bay. Selanjutnya datang diskusi masalah kontrak dengan Fred. Joseph berkata, "Meskipun kau telah memutuskan untuk menghunus pedangmu dan menyerang untukku di masa depan, kau pernah mengatakan kau memiliki sesuatu yang harus kau lakukan. Aku percaya implikasi dari kata-kata itu adalah kau membutuhkan kebebasan. Kita harus mengklarifikasi masalah ini sebelum kita dapat melanjutkan diskusi. Jadi apa sebenarnya yang ingin kau lakukan setelah mendapatkan kebebasan?" Mendengar ini, mata Fred tiba-tiba menjadi tajam. Setengah tahun telah berlalu, tetapi dia tidak pernah melupakan musuh yang membunuh Sanji, yang juga merupakan ksatria aura yang sangat dia kagumi. Fred berkata, "Apakah kau tahu seorang ksatria bernama Blue Moonlight yang bernama God?" Mendengar ini, Joseph dengan menyesal menyatakan bahwa dia juga tidak berdaya. Bagaimanapun, Goden adalah menteri kepercayaan Count Gel. Tetapi sebagai kompensasi, Joseph mengubah jangka waktu kontrak menjadi 7 tahun. Selama periode ini, dia akan menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tinggal untuk Fred dan melatihnya untuk menjadi ksatria yang luar biasa yang akan unggul di mana saja. Selain itu, Mina di biara akan menerima perawatan yang lebih baik. Fred hanya perlu mematuhi perintah Joseph tanpa syarat. Keesokan harinya,
Joerger membawa Fred ke kediamannya dan memperingatkannya untuk tidak pernah melakukan apapun yang akan merusak reputasi Joseph, karena para pelayan di sini biasanya berasal dari keluarga kaya. Jadi bergaul akan sulit untuk beradaptasi. Mengenai latihan, itu akan tetap beradu pedang 2 kali sehari, pagi dan sore. Tepat saat itu, ibu Joseph, Osana, tiba-tiba muncul di sini. Melihat penampilannya yang masih menawan, wanita bangsawan. Bahkan pemilik rumah bordil tidak bisa membandingkan. Ini membuat Fred yang berpikiran sederhana langsung memerah. Osana datang untuk berterima kasih kepada penyelamat putranya. Dia kemudian meletakkan tangannya di bahu Fred. Dia berkata, rambut emas dan mata birumu benar-benar cocok. Jika kau sedikit lebih kuat, kau akan terlihat jauh lebih baik. Aku akan membuatkanmu 1 set pakaian segera. Mendengar ini, Fred dengan gugup mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kemudian Osana meninggalkan tempat ini. Melihat ini, Fred akhirnya menghela napas lega. Bagaimanapun, dia belum pernah melihat wanita bangsawan yang begitu menawan di daerah kumuh. Ini membuat Joerger tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda. Aku tidak menyangka kau akan menunjukkan ekspresi malu seperti itu. Tapi sebenarnya, Joerger juga sangat gugup saat berhadapan dengan Osana. Setelah episode kecil ini, Fred pergi ke ruang makan untuk makan, tetapi tanpa diduga, masalah datang begitu cepat. Sekelompok pelayan mendekatinya dengan niat buruk. Kemudian, pemimpinnya, Sofening, bertindak dengan jahat. Dia langsung meludahkan segumpal dahak tebal ke dalam mangkuk Fred. Sofening berkata, "Oh sayang, aku sangat menyesal. Aku mencium bau busuk dan mengira ini adalah tempat sampah." Begitu dia mengatakan ini, pengikutnya tertawa terbahak-bahak. Melihat situasi itu, Fred tetap diam. Dia dengan tenang mengambil dahak dari mangkuknya, lalu melanjutkan makan sarapannya seolah tidak terjadi apa-apa karena Joerger telah memperingatkannya untuk tidak melakukan apapun yang akan merusak reputasi Joseph. Jadi Fred berpikir tentang bagaimana cara memukuli mereka secara terbuka dan adil. Melihat sikapnya yang tenang, Sofening merasa sangat tidak senang. Tetapi ruang makan ramai. Dia juga tidak bisa membuat keributan terlalu besar, jadi dia hanya bisa mencari kesempatan lain untuk memberi pelajaran pada orang sial ini. Namun, tepat saat itu Fred menanyakan namanya dengan wajah muram. Perasaan menindas yang menakutkan ini langsung membuatnya berkeringat dingin di seluruh tubuh. Kemudian Sofening meneriakkan namanya. Fred berkata, "Sofening, benar, aku akan mengingatmu." Seminggu kemudian, Count datang ke tempat latihan untuk mengamati hasil latihan pelayan. Dia dengan cepat memperhatikan anak laki-laki berambut emas yang telah diambil oleh Joseph. Sementara itu, Joerger juga diam-diam mengamati Fred. Ini langsung memicu minat Count. Mari kita lihat seperti apa kemampuannya. Di tempat latihan, Fred dengan muram bersiap untuk bertarung karena lawannya adalah salah satu pengikut Sofening. Dengan bakatnya yang luar biasa dan latihan baru-baru ini, Fred mempertahankan keunggulan dominan sepanjang waktu. Serangan terus-menerus membuat lawannya hanya bisa bertahan secara pasif. Saat pertempuran memasuki fase intens, Fred menggunakan matanya untuk menyesatkan arah serangan lawannya. Kemudian dengan langkah cepat, dia menghindari pedang kayu yang mengayun ke bawah. Ketika pengikut Sofening menyadari dia telah jatuh ke dalam perangkap, serangan kuat Fred sudah mengikuti. Kekuatan luar biasa mengirimnya terbang beberapa meter jauhnya. Kemudian Fred dengan muram meraih rambut pengikut Sofening. Berkata, "Kemarin di ruang makan, kau tertawa paling keras." Dengan itu, Fred melemparkan pukulan, langsung menyerang wajahnya. Meskipun begitu, Fred masih tidak berniat melepaskannya dengan mudah. Dia mengepalkan tinjunya dan dengan panik memukul pengikut Sofening. Melihat adegan ini, Count tidak menghentikannya. Bagaimanapun, untuk menjadi ksatria yang hebat, seseorang harus memiliki semangat bertarung yang membuat musuh takut. Sementara itu, Joerger juga menunjukkan ekspresi puas. Kembali di tempat latihan, pengikut Sofening telah sepenuhnya jatuh pingsan. Barulah Fred pergi dengan puas. Kemudian dia datang di hadapan Sofening berkata, "Setelah aku memasuki pertempuran, aku selalu tidak bisa sadar. Jadi tolong bantu aku meminta maaf kepada orang itu. Tapi aku tidak akan membiarkan ini berakhir hanya karena aku memukul seorang pengikut. Jika supnya tidak cukup asin, aku akan datang mencarimu dan kemudian kau bisa meludahkan lebih banyak air liur untukku." Mendengar ini, Sofening begitu ketakutan oleh auranya yang menakutkan sehingga dia membeku di tempat dengan butiran keringat membasahi pakaiannya. Tuan Joseph membawa kembali anjing gila dari gang belakang. Kemudian Fred pergi ke ruang makan untuk makan sementara Go masih khawatir apakah Fred akan diusir karena berkelahi. Fred sama sekali tidak peduli. Itu hanya adu pedang normal antara pelayan. Belum lagi dia menantangku lebih dulu. Setelah mendengar ini, Go merasa lega. Tepat ketika keduanya mengobrol, seorang anak laki-laki gemuk tiba-tiba berbicara. "Namaku Portly." Setelah mengatakan ini, dia mulai gagap. Fred merasa itu menjengkelkan dan menyuruhnya duduk dan berbicara. Portly langsung terkejut mendengarnya. Dia sangat berterima kasih karena Fred membiarkannya duduk di sini. Kemudian Portly melihat sosis di tangan Fred. Dia berkata dengan bangga, "Ini dipasok oleh ayahku. Aku bisa berbagi sosis denganmu." Fred hendak mengatakan,
Apakah kau pikir aku akan melindungimu hanya karena kau melakukan ini? Tetapi detik berikutnya, sosis yang mempesona di hadapannya benar-benar mengejutkan. Fred tertegun selama 3 detik sebelum bereaksi, lalu berkata, "Kita semua pelayan. Mari bergaul dengan baik mulai sekarang." Tentu saja, itu bukan karena sosisnya. Keesokan harinya, Joerger bersiap untuk melatih Fred. Pada saat ini, Gregory memanggilnya. Setelah beberapa basa-basi, dia langsung ke intinya. Gregory berkata, "Bisakah kau membuat Fred lebih dekat dengan Portly? Bagaimanapun, Portly adalah keponakanku, dan aku tidak bisa membiarkannya diintimidasi setiap hari. Aku tidak bisa meminta bantuan ini kepada orang lain, jadi aku hanya bisa memintamu." Joerger bertanya, "Apakah itu gratis?" Gregory menjawab, "Tentu saja tidak. Jika masalah ini diselesaikan dengan lancar, aku akan membiarkanmu memanggilku secara gratis sekali di masa depan." Joerger tidak berkata apa-apa lagi. Sebenarnya, bahkan tanpa Gregory meminta, Fred akan lebih dekat dengan Portly. Bagaimanapun, dia bisa mendapatkan sosis gratis. Di sisi lain, di kandang kuda, Go masih menggoda Fred tentang keinginannya untuk menjadi ksatria, tetapi bahkan tidak tahu cara menunggang kuda. Fred juga tidak berdaya. Bagaimanapun, sudah lama sekarang, hewan normal akan menunjukkan ekspresi ketakutan ketika mereka melihat Fred, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Tapi hari itu, dia telah berhasil menaiki kuda. Go menjelaskan, itu karena kuda Tuan Joerger sangat mahal. Jika bukan karena situasi kritis, maka kita mungkin tidak akan bisa menaikinya. Setelah mendengar ini, Fred tenggelam dalam pikiran. Tepat saat itu, seorang pelayan wanita berjalan mendekat dan berkata, "Nyonya Osana meminta kehadiranmu." Keduanya tertegun sejenak. Beberapa saat kemudian, di aula utama Nyonya Osana, Fred sudah berganti ke satu set pakaian baru yang dijahit tangan oleh Osana. Nyonya Osana mengatakan itu sangat cocok untuk Fred, dan dia akan membuatkannya satu set lagi saat musim panas tiba. Fred dengan malu-malu mengungkapkan rasa terima kasihnya dan kemudian perlahan-lahan pergi. Melihat pakaian yang dia kenakan, Fred tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi serius. Tepat ketika dia melihat ke arah jendela di sampingnya, dia benar-benar melihat sekelompok orang memukuli Portly. Ekspresinya juga berubah dari santai menjadi serius. Tampaknya malam ini tidak cocok untuk mengenakan pakaian ini. Kemudian dia berganti ke pakaian lama dan mengetuk pintu Portly. Portly membuka pintu, memperlihatkan wajahnya yang memar dan bengkak. Fred tertegun sejenak. Kemudian dia menyuruh Portly untuk memberinya seluruh ham di belakangnya. Wajah Portly jatuh setelah mendengar ini, tetapi dia masih mengeluarkan ham dan menyerahkannya kepada Fred. Fred menyuruh Portly untuk tidak merasa terlalu bersalah karena ini adalah pembayaran yang layak dia terima. Kemudian Fred datang ke tempat latihan, yang sudah penuh sesak dengan orang-orang. Melihat kerumunan yang agresif, Fred menunjukkan ekspresi sengit. Tampaknya darah akan tumpah hari ini. Selanjutnya, Fred mengayunkan pedangnya secara acak di kerumunan, memukuli semua orang sampai kepala mereka berdarah. Melihat ini, Sofening terkejut. Ini hanyalah anjing gila. Kemudian dia memerintahkan semua orang untuk tidak mundur dan semua maju ke depan. Sebelum dia selesai berbicara, Fred sudah pindah ke depan Sofening. Melihat ini, Sofening dengan cepat mengayunkan pedangnya, tetapi ilmu pedangnya sama sekali tidak memiliki metode dan Fred dengan mudah menghindarinya. Kemudian Fred mengayunkan pedangnya. Sofening langsung terkena. Tapi ini baru permulaan. Fred mengayunkan pedangnya lagi. Sofening tidak cocok dan langsung jatuh ke tanah, masih berteriak kesakitan. Tapi ini tidak mendapatkan simpati Fred. Fred kemudian menusukkan pedangnya ke bawah. Sofening sangat khawatir, berpikir, orang ini tidak akan membunuhku, kan? Dengan suara retak. Sofening berteriak. Semua orang terkejut, tetapi melihat ke atas, pedang kayu itu hanya menyerempet telinga Sofening. Fred mengancam, "Jangan menatap mataku mulai sekarang, dan jangan mengintimidasi anak gemuk itu lagi." Sofening mengangguk ketakutan. Kemudian Fred berdiri dan melihat kerumunan. Semua orang ketakutan hingga berkeringat dingin. Kemudian terdengar suara-suara rintihan kesakitan. Keesokan harinya, Aula Ksatria mengadakan pertemuan bulanan. Tim terbagi menjadi 2 baris. Mereka yang mendukung Rooker berdiri di satu baris. Mereka yang mendukung Joseph, dan mereka yang tetap netral berdiri di baris lain. Di depan, berdiri di antara 2 baris adalah Komandan Ksatria. Beberapa saat kemudian, pertemuan berakhir dengan sempurna, dan semua orang berjalan keluar dari aula besar, melihat ekspresi marah para ksatria Rooker. Joerger berbalik dan tersenyum samar. Bagaimanapun, kemarin, Fred telah memukuli pelayan mereka. Yang lain tidak ingin berurusan dengannya dan berbalik untuk pergi. Joerger juga tidak terlalu memperhatikan mereka. Tepat ketika dia kembali ke aula, satu set baju besi yang indah muncul di hadapannya. Joseph mengatakan ini adalah hadiah dari Tuan Count. Bahkan Joerger tercengang. Bagaimanapun, mendapatkan penghargaan Tuan Count benar-benar tidak mudah. Terlebih lagi, baju besi ini terbuat dari setengah ork abu-abu. Melihat adegan itu, Joseph tersenyum puas. Kemudian dia mengeluarkan sebuah amplop dan berkata, "Saatnya untuk langkah selanjutnya dari rencana.
Kita berangkat ke Derma. Keesokan harinya, pasukan besar sedang melakukan perjalanan di jalan. Joseph menjelaskan kepada Fred, Derma kaya akan berbagai buah dan juga merupakan salah satu gerbang ke wilayah tengah. Ini sangat penting bagi orang-orang utara. Saat ini, keluarga Hinar sedang mengalami perselisihan suksesi. Tujuan kita dalam perjalanan ini adalah untuk membantu pewaris sah mendapatkan kembali posisinya. Kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk membuat keluarga Hinar berutang budi besar pada kita. Barulah Fred menyadari, berkata, jadi itu sebabnya Anda meminta Tuan Jorger untuk mengambil tindakan. Kemudian dia berbalik untuk melihat Jorger. Jorger memperhatikan tatapan tidak sopan ini. Dia berkata dengan marah, bagaimana aku akhirnya mengajar idiot sepertimu yang bahkan masih belum bisa menunggang kuda? Fred mencoba menjelaskan, mungkin aku bisa menunggang kuda mahal. Mendengar ini, Jorger menjadi lebih marah, berkata, kau ingin menunggang kuda mahal? Lebih seperti kuda itu yang harus menunggangimu. Tiba-tiba, jantung Fred mulai berdetak kencang. Dia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Sebelum dia bisa berpikir lebih banyak, tanah mulai bergetar. Melihat situasi itu, Fred dengan cepat menendang pintu kereta, lalu melindungi Joseph di bawah tubuhnya, tetapi Joseph menyuruhnya untuk tidak terlalu panik. Ini hanyalah cacing kematian yang bergerak di bawah tanah. Cacing kematian juga disebut sisa-sisa naga yang jatuh. Mendengar nama ini, Fred juga tersenyum sedikit, berfantasi tentang memiliki gelar keren seperti itu suatu hari nanti. Kemudian beberapa orang melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di kota Derma. Setelah memasuki kota, Joseph menyuruh Fred untuk pergi melihat sendiri, lebih baik untuk diam-diam mengamati pertandingan ksatria dan belajar sesuatu jika memungkinkan. Fred mengerti. Jadi ini yang dimaksud dengan melihat sendiri. Jorger di samping menambahkan, kau lebih baik tidak terbunuh oleh beberapa ksatria. Setelah mengatakan ini, kedua pria itu pergi. Jadi Fred mulai berkeliaran. Jiwa pedang tiba-tiba berkata, kurasa aku pernah ke sini sebelumnya. Aku punya kesan tentang pohon-pohon di gunung di sana. Fred mengerti, berkata, kau mengajariku ilmu pedang. Aku harap kau memulihkan ingatanmu. Tampaknya kita memiliki tempat lain untuk berdoa di masa depan. Kemudian Fred datang ke lereng bukit. Dia pertama-tama dengan hormat memberi hormat kepada pemilik makam dan membersihkan daun-daun yang menumpuk. Kemudian dia menghunus pedangnya, menusukkannya lurus ke tanah, dan mulai berdoa. Jiwa pedang itu sepertinya mengingat sesuatu. Dia sepertinya pernah datang ke sini dengan seseorang sebelumnya ketika pohon itu tidak setinggi ini. Pada saat ini, jiwa pedang itu sepertinya merasakan sesuatu. Kemudian dia mengendalikan kesadaran Fred dan melihat dengan hati-hati. Dia melihat seekor ular piton raksasa melingkar di sekitar pohon. Jiwa pedang menjelaskan ini adalah roh. Fred tiba-tiba mengerti. Tidak heran dia tidak merasa takut, tetapi sebaliknya sedikit kehangatan. Tepat saat itu, langkah kaki datang dari belakang. Jiwa pedang itu langsung menghilang. Wanita itu berpakaian sederhana, tetapi ini tidak memengaruhi kecantikannya sama sekali. Fred dengan cepat menyarungkan pedangnya dan menjelaskan, maaf, aku hanya mencari tempat yang tenang untuk berdoa dan tanpa sadar datang ke sini. Kemudian dia mengeluarkan kartu identitasnya. Wanita itu dengan hati-hati memeriksanya dan tidak menemukan masalah. Kemudian dia menatap kosong ke arah Fred. Fred memecah keheningan terlebih dahulu, berkata, kau seorang pelayan di sini, kan? Bisakah kita membuat kesepakatan? Aku akan membantumu membersihkan makam, tetapi kau tidak menyebarkan berita ini. Bagaimanapun, Fred masih takut dengan kemarahan Jorger. Sementara wanita itu berpikir, Fred langsung meraih peralatan pembersih. Wanita itu tersenyum samar, lalu berkata dengan bangga, itu tergantung seberapa keras kau bekerja. Fred tidak berdaya dan hanya bisa menghela napas. Wanita cantik memang menakutkan, melihat Fred bekerja keras membersihkan. Wanita itu juga merasa geli dengan pemandangan ini. Keesokan harinya di tempat latihan keluarga Hinar, Fred bersembunyi di bayang-bayang saat ini, diam-diam mengamati para ksatria yang sedang berlatih tanding. Saat dia melihat, Fred mulai bertanya-tanya, mereka semua ksatria. Mengapa level Balden sangat rendah? Beberapa waktu kemudian, hari duel akhirnya tiba. Fred sedang mengatur peralatan untuk Jorger. Kemudian dia melihat sekilas dari sudut matanya. Dia melihat Andrew yang ingin merebut posisi itu. Jorger menasihatinya, jangan teralihkan. Pertarungan malam bukanlah sesuatu yang bisa kamu lihat dengan mudah. Meskipun aku tidak tahu apa yang kamu lihat kemarin. Mulailah dengan hal-hal dasar. Setelah bimbingan itu, Fred juga sedikit santai. Tepat saat itu, pintu terbuka. Seorang wanita yang bermartabat dan cantik masuk. Lady Alicia masuk. Melihat siapa itu, Fred berpikir, ini buruk. Kemarin, sepertinya aku memanggilnya pelayan. Tepat saat Alicia melewati Fred, dia melirik. Dia menatap Fred dengan wajah tanpa ekspresi. Fred langsung ketakutan hingga berkeringat dingin oleh pemandangan ini. Kemudian Alicia duduk di singgasana. Pendeta juga mengumumkan dimulainya duel. 6 ksatria juga saling pandang di pertandingan pertama. Karena ksatria Duncan sudah tua dan rapuh,
Dia dengan cepat dipukuli dan tubuhnya penuh luka. Untungnya, Alicia tidak tahan dan memilih untuk menyerah di pertandingan pertama. Duncan tidak pernah menyangka bahwa orang yang telah dia latih akan mengkhianati tuannya sendiri. Dia benar-benar tidak punya muka untuk bertemu dengan tuan lama. Pertandingan kedua adalah giliran Joerger. Kedua pria itu segera agresif saat bertemu. Kemudian Joerger mencengkeram pedangnya erat-erat, siap menyerang. Untuk babi hutan sentral semacam ini, Joerger bahkan tidak perlu menganggapnya serius. Dia bisa menghindari serangan hanya dengan menggerakkan tubuhnya dengan santai. Bagi orang luar, sepertinya Colin menekan Joerger. Tetapi para ahli bisa tahu bahwa Joerger hanya mempermainkan lawannya. Kemudian Colin menggunakan kedua tangan dengan paksa dan mengayunkan pedangnya ke Joerger. Joerger benar-benar tenang. Dia langsung menggunakan teknik serangan balik. Teknik serangan balik, seperti namanya, secara paksa memelintir serangan lawan, menyebabkan musuh mengekspos kelemahan. Setelah teknik ini digunakan, Sir Colin hanya bisa menyerah tanpa daya. Bagaimanapun, mereka bahkan tidak berada di level yang sama. Setelah mendengar kemenangan, Alicia juga menghela napas lega. Pertandingan ketiga adalah Juvial melawan Barbaro. Barbaro datang dengan agresif mengatakan, "Aku Barbaro dari Argenstan." Juvial terlihat sangat santai. Kemudian dia melihat ke arah Alicia di dekatnya. Alicia terlihat bingung. Detik berikutnya, Juvial membungkuk dan berkata, "Aku memutuskan untuk menyerah dalam duel ini." Semua orang tertegun mendengarnya. Barulah Joseph menyadari dia telah dipermainkan. Sementara itu, Andre tertawa terbahak-bahak dan menyatakan kemenangannya. Joseph secara alami tidak senang dan segera berkata, "Keluarga kami tidak akan setuju dengan duel semacam ini."